agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Kenapa? Karena sudah ada nampak wajah-wajah yang menjemputnya. Tapi Pak Ustadz, tolong ini saya. Karena wajah yang ini pun nampak di saya ini. Subhanallah. Kita tak nampak Pak, beliau nampak. Di depan saya ini ada. Dan saya ya berdoa saja. Semampu kita mendoakan di depannya. Kalau bisa tolong dihilangkan. Saya nggak jawab itu. Apa yang dia saksikan bagaimana saya nggak jawab. Kata dia mengganggu. Nah ini memang mirip dengan waktu saya mendampingi ibu mertua juga di sini. Ini meninggalkan di sini ibu mertua. Di KDA, di Garuda. Kalau ibu mertua tidak, dia melihat begini. Itu apa? Yang turun dari langit. Jadi atap ini terbuka sama beliau. Atap rumah pelapon itu terbuka. Ada turun dari langit. Terus bagaimana? Saya tanya. Bagaimana penampakannya kira-kira begitu. Ya dia cahaya yang jatuh. Berwarna kuning. Jadi kuning cahaya. Tapi beliau melihatnya sudah menyipit begitu. Karena mungkin terang betul cahaya. Saya bilang sama istri. Pertama, hati-hati berbicara dalam kalbu. Berbicara dalam kalbu, enggak usah. Enggak usah mengeluh, enggak usah apa. Nah memang itu terjadi. Malamnya kita memang kelewat lah, kita menjaga itu kelewat karena memang tidur subuh wafat beliau. Jadi peristiwa ruhaniyah itu dalam Al-Quran dan dalam prakteknya di alam dunia ini terjadi. Coba ketika Bapak Ibu menyaksikan wafatnya orang tua kita semua, pasti ada punya pengalaman yang sama. Jamaah saya di Masjid Jami Baloi itu menceritakan hal yang sama. Pak Ustadz, beliau kebetulan kerja di dinas perhubungan kalau nggak salah beliau. Dia cerita, ibunya itu sebelum wafat itu sudah merencanakan 2 tempat. Yuk kita kumpul, seluruh anak-anaknya ditelepon untuk berkumpul. Antara berkumpul di Lampung kalau nggak salah, sama di Bukit Tinggi. Pokoknya dua tempat itu. Tiba-tiba ibu ini nelpon, pokoknya kita ketemu di sini di Lampung. Paniklah anak-anak ini semua kan datang ke sini. Nah, beliau ini ternyata pada saat bilang berkumpul itu tak lama kemudian masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit itu koma. Saudaranya yang lain nelpon dia, ini sudah koma ibu, sudah tidak bergerak. Awalnya beliau ini mau mau agak santai sedikit kan, karena kan masih ada pekerjaan. Tapi setelah dibilang koma, langsung hari itu juga dia berangkat. Singkat cerita, begitu sampai ke rumah sakit, ibunya ini langsung bangun dan dia bilang, kamu pulang dululah ke rumah, jangan di sini. Kalau di sini nggak ada makanan. Di rumah itu kakakmu sudah membuat masakan yang engkau sukai. Terkejutlah si anak ini. Jamaah saya ini kan terkejut. Pak Ustadz, bayangkan dia seharian di rumah sakit, dia mengetahui aktivitas di rumahnya, bahkan masakan yang paling enak yang saya sukai dia sebutkan. Antara percaya dan enggak katanya. Pulanglah ke rumah. Di rumah itu betul kakaknya dia sudah memasakkan makanan yang paling enak yang sebagaimana disebutkan oleh ibu di rumah. Jadi begitu. Nah, kalau sudah ada pengalaman-pengalaman orang seperti itu, masa iya Bapak Ibu nggak percaya soal itu? Kalau nggak percaya juga, gimana? Ya, kita serahkan kepada masing-masing. Silakan. Tapi kelak kalau kita tidak memiliki persiapan yang matang soal ini,
maka kita akan menyesali. Dan penyesalan itu sudah Allah gambarkan, Pak, di alam sana itu. Dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan orang-orang yang menyesali itu. Kata Allah, walau tara idil mujrimina nakisu ru'usihim inda rabbihim. Engkau akan saksikan orang-orang yang melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, kepalanya tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan dia ucapkan? Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku sudah saksikan ini sekarang dan aku sudah mendengar ini semua. Maka farji'na, balikin aku ke alam dunia, na'mal sholihan, aku mau beramal soleh. Inna muqinun, karena sesungguhnya hari ini aku sudah yakin. Keyakinan yang ada pada hari kelak di yaumil akhir itu adalah keyakinan yang terlambat. Kenapa Bapak Ibu tidak meyakini itu dari sekarang saja, mumpung masih hidup? Maka Ali bin Abi Thalib itu dengan tegas mengatakan, manusia itu tidur, katanya, di alam dunia ini. Manusia itu tidur. Baru ketika mati, dia baru bangun, baru sadar bahwa ternyata kehidupan di dunia ini yang dia lakukan banyak kekeliruan. Dalam surah Al-Mutaffifin dijelaskan, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rona, bukan begitu. Apa yang engkau kerjakan itu menyebabkan qalbumu tertutup. Kalla bal rona ala qulubihim, hati-hati engkau itu, qulub itu tertutup. Maka nu yaksibun. Disebabkan kenapa? Karena kasab kalian. Karena perbuatan kalian itu menyebabkan kalbu kita menjadi tertutup. Kalla inna rabbahum ar-rabbihim lamahjubun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim lamahjubun. Maka kemudian engkau pun akan mahjub, tertutup juga menyaksikan Allah itu. Kalau sudah begitu, tak nampak di yaumul akhir itu jalan Allah Subhanahu wa taala, maka masuknya ke jalan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka penting bagi kita untuk mengetahui perjalanan ruhaniah kita. Nah, kemudian wahia maqamul auliya wal anbiya faraddahu awala ila alim jabarut. Jika unsiah dan kurbiyah telah sempurna, maka itulah makam para wali dan para nabi. Proses penurunan ruh al-qudsi ke alam terendah adalah pertama-tama Allah Subhanahu wa taala menurunkan ruh al-qudsi atau al-insan hakiki ke alam jabarut dan membekalinya dengan bibit tauhid. Wa ma'ahu bidut tauhid fajara'a min nuraniyati fi zalikal alam wa albasar ruhal qudsi kiswah unsuriyah min zalikal alam wa kadza ila alimil malakut summa ila alimil mulk fa khalaqalahu minhu kiswah unsuriyah la yahtariku bihi alamul mulki yakni hadal jasadil kasif. Jadi turun dari alam tadi, dari alam lahut ke alam jabarut, dari alam jabarut turun ke alam mulki, dari alam mulki turun ke alam dunia, dari alam malakut turun ke alam mulki, alam dunia. Dibungkus masing-masing. Bungkus alam jabarut, dibungkus lagi di alam malakut menjadi ruh rawani, dibungkus lagi di alam mulki
menjadi ruh jismani. Kita bacakan terjemahnya saja. Ruh Al-Qudsi ini lantas memiliki nama masing-masing. Pertama, setelah diberi pakaian unsuriah di alam Jabarut, Ruh Al-Qudsi bernama Ruh Sultani. Kedua, setelah diberi pakaian unsuriah di alam Malakut, Ruh Al-Qudsi bernama Ruh Rawani. Ketiga, setelah Ruh diberi pakaian unsuriah di alam Mulki, Ruh Al-Qudsi bernama Ruh Jismani. Itu ringkasannya. Lalu kemudian apa maksudnya ini? Maksud wal maksud min maji'ihi ilal asfali kasbu ziyadati qurbah wa darajati biwasitatil qalbi wal qalb. Tujuan utama diturunkannya Ruh Al-Qudsi ke alam terendah, yakni menjadi manusia, adalah agar dengan kalbu dan jasadnya manusia mencapai derajat surga dan al-qubah. Nah, jadi tujuannya jelas bahwa kita berupaya berikhtiar agar kita bisa kembali dengan apa? Dengan jasad dan rohaniah kita. Maka jasad dikasih kewajiban di dunia ini. Jasad kita punya kewajiban. Tapi ruhaniah lebih memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk bisa sampai ke alam-alam. Maka kalau misalnya ibadah yang kita lakukan belum menemukan khusyuknya, infak sedekah yang kita kerjakan belum menemukan keikhlasannya, ini harus dilatih terus. Jasad